bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Senin 18 Januari 2016 yang tadi dilaksanakan mediasi antara pihak Metro TV dengan Wahdah Islamiyah yang ditengahi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari tuntutan Wahdah Islamiyah terhadap pihak Metro TV berkaitan dengan pemberitaan Metro TV dalam acara NSI, yaitu News Story Insight, yang menyebutkan bahwa Wahdah Islamiyah dan Ketua Umumnya Dr. Honoris Causa Muhammad Zaitun Rasmin LC-MA sebagai jaringan teroris. Hadir dari pihak Metro TV diwakili oleh Direktur Pemberitaan Metro TV yaitu Tommy Suryo Pratomo dan pimpinan redaksi Metro TV Putra Nababan. Sementara dari pihak Wahdah Islamiyah dihadiri oleh Ketua Umum Wahdah Islamiyah Dr. Honoris Causa Muhammad Zaitun Rasmin LC-MA dan Wakil Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustadz Muhammad Ikhwan Abdul Jalil LC-MHI dan Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dr. Rahmat Abdurrahman LC-MA. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pihak Metro TV akan memenuhi tuntutan Wahdah Islamiyah dengan memberikan kesempatan kepada Ketua Umum Wahdah Islamiyah untuk mengklarifikasi kebenaran berita NSI dengan melakukan siaran langsung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 antara pukul 7.30 sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sejarah termasuk yang menyarankan bahwa ini harus diselesaikan oleh KPI dan klarifikasi sebab ini adalah sifatnya khusus ya. Silakan Ustaz Rahmat, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Iya, saya Rahmat Abdurrahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Semua hal-hal yang berkaitan dengan syariah itu keluar dari kami di Dewan Syariah dan tentu saja sampai seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ketua Umum. Hari ini tidak ada seorang kader pun dari kami yang terlibat dari apa yang disampaikan. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Metro TV adalah produk jurnalistik dan kebenaran materi itu adalah bukan urusan itu, dan kami justru lebih banyak untuk main di urusan materi, dan itulah yang kami bawa pada sore hari ini dan sampaikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Dewan Syariah bahwa kader-kader kami memang terus terang sangat menunggu pertemuan ini, dan sampai tadi di media sosial begitu ramai. Kami di Dewan Syariah yang paling sering untuk menahan kader untuk tidak mengeluarkan kata dan kalimat yang bisa memperkeruh di luar. So bagi kami ini adalah peristiwa yang mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Inilah hikmahnya kita bisa bertemu pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa segera diklarifikasi. Terima kasih tadi kepada semua dari pihak Metro TV. Mudah-mudahan ini ada hikmah yang seperti kata Pak Mas Tommy. Mudah-mudahan ini hikmahnya ini harus dibuka. Ya mungkin ada isu-isu yang digunakan oleh sebagian oknum polisi, lalu kemudian tanpa sempat verifikasi dijadikan bahan, jadikan data, kemudian disampaikan lalu sampai ke Metro TV. Ya. Dan dia harus terbongkar karena memang Metro TV menyiarkannya secara luas. Mungkin karena pertemuan dengan Dubes tidak ada yang lihat. Nah, yang saya surprise itu Pak, saya setelah tiba di Indonesia mendengar berita ini, saya ke BNPT Pak, karena saya khawatir dari BNPT sumbernya. Saya langsung ketemu kepala BNPT, Pak Komjen Pol Saud Usman, ada Pak Maijen Agus yang sekarang Pangdam 7 Buana, ya. Kemudian sementara ngobrol dengan Pak Saud, saya tanya Pak, kita udah pernah bertemu Pak, saya keynote speaker ke acara di Unhas tentang penanggulangan terorisme. Bapak pemakarannya, apa maksud di akal saya masuk jaringan terorisme Pak? Oh iya, itu tidak betul itu. Tapi ada berita di Metro Pak. Tolong dicek lagi. Panggil Pak Hamid Brigjen itu yang narasumber di acara Metro. Hamid Brigjen dipanggil Pak Komjen, tanya. Itu bahan yang disiapkan Metro dari kamu ya? Bukan Pak. Bukan, sama sekali bukan. Itu olahan Metro, itu Pak yang sampaikan. Jadi saya bilang dari mana sumbernya? Ini Prof. Nah, tapi kalau Bapak katakan ada, ini bagus sekali Pak. Bisa sekalian diluruskan. Ya, kalau Kapolda Metro Jaya punya data, silakan. Ya. Karena kalau memang Kapolda Metro Jaya bertahan, terpaksa kami harus berhadapan dengan Kapolda Metro Jaya karena ini adalah fitnah. Ya. Alhamdulillah Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang resmi Pak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan aktivitasnya luar biasa di masyarakat. Ya. Dan mungkin saya tidak usah berpanjang lebar, cukuplah kemarin tokoh-tokoh nasional tampil
hadir, tokoh pemerintahan di sini kami bawa kopi yang Pak Wali Kota Makassar barusan memberikan testimoni untuk supaya bisa jadi bahan. KPI juga, Gubernur Sulawesi Selatan, bahkan kemarin saya jumpa Pak Wapres Pak di Makassar acara sebuah seminar muktamar sebuah ormas di Sulsel. Ya, sampai Pak Wapres bilang, saya udah bilang juga sama BNPT, ya, ketika ada disebut-sebut nama Hidayatullah dan Wahda Islamiyah, juga itu dari kampung saya. Nanti kamu tuduh saya teroris, saya ketawa ketika Pak JK sama begitu. Jadi saya juga minta tolong Pak JK, saya bilang kalau ada lagi yang seperti Pak, ya dia bilang kalau ada ingatkan siapa-siapa yang ini. Jadi kembali ke inti masalah Pak, kami dari Wahda Islamiyah sangat mengharapkan ada klarifikasi seperti bentuk yang kami sebutkan di surat itu Pak. Mudah-mudahan ini bisa meneruskan berita itu Pak dan melegakan begitu banyak orang Pak yang berada Wahda, kader, anggota, simpatisan, dan termasuk para tokoh nasional itu sangat menunggu ya agar ini bisa diluruskan insyaallah. Saya kira seperti itu, dan kalau memang diperlukan untuk komprehensif kami siap. Terima kasih. Tanggapan dari Ustaz Zaitun mewakili Wahda Islamiyah, dan saya kira ini perlu ditanya juga ya secara teliti untuk sekedar melihat juga memang di surat yang disampaikan oleh Islamiyah ada poin yang berdua, itu pertama minta kepada mereka ini melakukan ralat pemeriksaan. Lalu yang dimaksud adalah dengan cara memberikan kesempatan kepada organisasinya untuk meluruskan info yang tidak benar ini dalam siaran live atau TV. Nah, dengan demikian tadi dari pembahasan itu berarti apa yang dilakukan oleh Metro TV pada tanggal 12 pukul 19.20 itu dirasa masih belum cukup. Nah, saya kira ini biar kita mencari titik temu dan ketemu, ya, kalau mencari titik temu itu mencari terus gitu ya. Saya kira Mas Tommy atau Mas Putra lebih tahu kira-kira format yang paling tepat apa untuk kira-kira memenuhi permintaan dari Wahda Islamiyah agar kita tadi bisa mengambil hikmah dan menerima berkah masing-masing ini kan gitu. Silakan. Terima kasih Ustaz Zaitun. Saya kira terima kasih tadi masukannya, dan itulah yang memang menjadi pekerjaan saya dan Pak Putra ini Pak. Jadi komandan di televisi itu berpikirnya harus cepat karena deadline-nya sudah pulang. Iya. Saya 21 tahun di koran Pak. Di koran itu enaknya deadline-nya hanya satu kali Pak. Kalau istilahnya Pak Putra mikirnya bisa lama. Jadi pertimbangan antara naik atau tidak naik itu ada waktu untuk melakukan refleksi dan pengkajian. Di televisi itu karena deadline-nya itu detik, memang kecepatan itu menjadi sangat penting. Kemarin kami diingatkan oleh Pak Atma Kusuma Pak, mantan Ketua Dewan Pers, terutama kepada televisi, jangan takut kalah cepat. Yang harus itu takut salah. Kalau kalah cepat tidak apa-apa, tapi tidak boleh salah. Nah, inilah pekerjaan kami yang selalu dilakukan Pak Ustaz. Bagaimana berupaya untuk membuat wartawan itu melakukan paling mudah itu baca ulang Pak. Jangan asal menayangkan dan kemudian tidak memikirkan akibatnya. Karena itu tadi disampaikan oleh Ustaz, terima kasih akan menjadi bahan kami untuk menjadi bagian, dan selalu akan kami ingatkan bagaimana prinsip wartawan itu untuk selalu takut dan gelisah salah menyampaikan informasi yang dijelaskan orang. Yang kedua berkaitan dengan keinginan Pak Ustaz tadi melakukan klarifikasi. Sekali lagi yang tadi di awal kami sampaikan, pekerjaan kami itu bukan mentang-mentang dan kemudian merasa kami paling benar. Jurnalistik itu kebenarannya yang benar jurnalistik. Sekali ada narasumber yang kita anggap kredibel,
tentu kami percaya isinya. Tetapi kemudian ada hal yang dianggap kurang tepat dan ada pihak yang lebih kredibel lagi untuk mengklarifikasikan, tentunya kami tidak keberatan untuk melakukan itu. Iya. Jadi insya Allah kapan Pak Ustadz bersedia, Alhamdulillah. kalau Pak Ustadz sekarang juga, kan jadi ada wartawan? Nggak ada. Nanti gampang. Ya bisa diatur Pak. Ya bisa. Ini juga mungkin sebagai hikmahnya saya bisa silaturahim ke tempat Bapak di Metro TV. Iya. Tidak masalah Pak ya. Dan sebetulnya sebelum kami sudah ingin silaturahim dengan Pak Mukhlis, Pak Ustadz Bakhtiar Nasir. Cuma mungkin Bapak terlalu sibuk. Waktu itu di SMS sama Pak Mukhlis Yusuf dan Ustadz Bakhtiar mungkin belum sampai barangkali. Iya. Waktu kemarin jumpa pers, Pak. Iya. Itu semua yang di depan bapak-bapak itu teman saya semua. Tapi itu tidak ada SMS dan WhatsApp-nya itu Pak. Oh. Sama Pak Bakhtiar Nasir saya satu grup sama Pak Ahmad Kala Pak. Iya. Dan Di awal- Khalifah Club. Betul Pak. Jadi bahkan kami selalu dulu acara Ramadan minta beliau Pak. Iya. Karena menurut saya beliau mencerahkan. Iya. Kemudian Pak Yusuf Masud juga kami sering ketemu. Pak Hidayat Nur Wahid juga. Iya. Pokoknya semua teman, termasuk Pak Ustadz juga teman. Alhamdulillah. Dengan senang hati kalau Pak Ustadz bisa datang. Terima kasih Pak. Kami ngobrol-ngobrol. Insya Allah. Kebetulan di belakang juga. Ada hikmahnya. Wahda Islam ini kan organisasi resmi, Pak, ada websitenya. Andaikan diklik saja satu kali Pak sebelum siaran itu, ya, udah tergambar semua sebelumnya. Tapi itulah, terima kasih atas tawaran dari Bapak dan insya Allah kami akan silaturahmi secepatnya, tinggal menyesuaikan waktu dari kru Bapak ya. Sebab ini sekarang bukan jadi domain Wahda saja Pak. Begitu banyak tokoh yang menunggu ini Pak, yang menunggu bahwa ada klarifikasi itu supaya hati-hati mereka bisa lega Pak tentang ini. Saya kira dari saya, silakan Wakil Ketua Umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai informasi Pak, bahwa anggota Wahda tersebar dari Sabang sampai Merauke Pak, dengan 126 DPD. Jumlah anggota yang terdaftar itu hampir mencapai 40.000 Pak. Iya. Mungkin hanya sedikit yang memiliki akses IT sehingga ya cuma sekitar 2.000-an yang mengadu ke KPI. Jadi Metro dan Wahda ini insya Allah sama-sama aset bangsa Pak. Oleh sebab itu saya kira sebagaimana kata pepatah, ya, bulat air di tempurung, bulat kata di muka. Mudah-mudahan sebagai informasi saya mengingatkan juga kepada Ustadz bahwa mungkin 1-2 hari beliau ada agenda untuk umrah bersama dengan pengurus MUI Pusat. Jadi menyampaikan aspirasi 40.000 anggota Wahda, dan kalau dikali satu anggota itu Pak, keluarganya ada 3, mungkin 120.000 orang paling minimal di Indonesia ini, meminta baik kepada Ustaz Zaitun sebagai pribadi dan sebagai ketua Wahda dan ketua Metro TV, kalau bisa secepatnya Pak. Iya, bahkan kalau memungkinkan dalam waktu yang tidak lewat dari 24 jam Ustaz. Ya, karena anggota juga ini menghendaki yang seperti itu dan Ustaz memiliki cuma barangkali formatnya Pak. Ya, yang mungkin bisa kita sepakati di sini, kalau bisa dalam bentuk live, ya, saya kira akan lebih matang dari silaturahminya Pak, insya Allah. Saya kira begitu saja. Iya, saya kira untuk teknikal, saya kira nanti apa kita nggak bisa Urusan teknis dia. Oh, yang teknis ya. Bukan, ini ada satu detail yang tadi Pak Ustadz sampaikan mungkin belum dijawab sama Mas Tom. Jadi Pak Ustadz tadi soal surat, soal surat tadi yang Ustadz tulis untuk Metro TV, KPI dan segala macam. Memang ada satu kelalaian kami, tidak menulis surat itu kembali. Karena memang buat Metro TV yang paling cepat adalah menayangkan press conference itu dan statement dari Ustadz dan Wakil Ketua Umum untuk segera tidak publik, sehingga urusan administrasi terlewatkan.
Jadi itu aja klarifikasinya, bukan tidak. Karena memang Metro TV ingin bergerak cepat. Kemarin jadi ada surat yang masuk-masuknya. Kita bukan menyurati balik, tapi menjawabnya dengan tayangan dan memberikan durasi untuk klarifikasi secepat-cepatnya. Itu saja tambahan saya. Untuk teknisnya sesuai tadi dengan bicara Mas Tony, kalau Ustadz memang ada rencana untuk ke Tanah Suci, umroh, kita bisa selenggarakan besok. Besok sesuai dengan yang tadi juga KPI sudah dengar, dalam bentuk live, dalam bentuk wawancara. Nanti programnya saya akan carikan programnya untuk dialog dengan presenter kami. Segera nanti Pak Edi Ginting dan juga Pak Andi Setia Gunawan yang akan incas untuk mencarikan alokasinya. Saya kira demikian. Besok sesuai dengan yang tadi juga KPI sudah dengar, dalam bentuk live, dalam bentuk MUI akan diterima oleh Bapak Wapres besok. Kebetulan saya juga salah satu pimpinan harian MUI. Jadi itu mulai jam 1 saya nggak bisa. Sulawesi Pak, saya orang Sunda. Alhamdulillah. Sesuai pasal 40 standar program siaran, dalam hal terjadi kekeliruan dan dilakukan sanggahan atau bantahan, itu wajib dilakukan mengisarakan sebelum waktu baca zuhur, artinya antara jam 9 atau jam 1. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman dari Wadah untuk memberikan hak klarifikasi dalam bentuk live di studio. Yang mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Inilah hikmahnya kita bisa bertemu pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa segera untuk klarifikasi. Terima kasih tadi kepada semua dari pihak Metro TV. Silaturahim secara internal bisa lebih terjalin lebih erat lagi. Informasi bahwa kami insya Allah bulan Juli akan ada rahmi kunjungan media sekaligus mengajak untuk meliput acara nanti insya Allah bulan Juli itu. Dan mudah-mudahan setelah kami dan anggota itu sudah agak lebih tenang lagi. Oleh itu saya terima kasih banyak dan juga kepada KPI Pusat. Terima kasih atas mediasinya sore hari ini. Kami bisa pulang ke Makassar dengan mudah. Terima kasih. Mas Tommy cukup? Mas Putra? Oke. Terima kasih. Dengan demikian kita sudah berkesimpulan, kita sudah menemukan temu tadi dicari, sekarang sudah menemukan. Tinggal nanti bagaimana implementasinya. Kontak person silakan dicari. Besok jam-jam di mana, mungkin di studio. Iya. Jam 9 antara jam 9 sampai jam Antara jam 9 sampai jam 11 jam ya. Karena itu karena saya harus berjalan. ya 9 sampai 11-an. Dengan demikian kami juga mengucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Gojali dan Jerry melaporkan untuk Umat TV.